Bapak, Ibu, Saudara, dan seluruh keluarga warga GKJ Karangbendo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena kita masih diberi kesempatan yang indah ini untuk bersama-sama beribadah, meskipun secara berjauhan. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita, memasuki suasana hening untuk mempersiapkan ibadah pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, beserta seluruh keluarga kami undang untuk bangkit berdiri. Keluargaku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah minggu dan pelayanan sakramen perjamuan kudus ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, Saudara, kami persilahkan untuk duduk kembali. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, dan seluruh keluarga dengan penuh sukacita kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3 bait yang pertama. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang. Hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia.
Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan bersama pertobatan kita dengan terlebih dahulu bersama kita menyanyikan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 26 bait yang kedua, Mampirlah dengan Doaku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari bersama kita nyatakan pertobatan kita di dalam doa. Dipersilakan Bapak, Ibu, Saudara untuk berdoa secara pribadi dan nanti saya menutup dalam doa pertobatan. Dipersilakan. Di dalam kehidupan kami, hari lepas hari, belum mampu menjadi anak-anak Tuhan yang setia, belum mampu mengasihi Tuhan yang kami wujudkan kasih kepada sesama kami, dan juga belum mampu mentaati firman-Mu. Inilah kesalahan-kesalahan dan dosa kami, Bapa. Untuk itu, sebelum kami melanjutkan ibadah ini, ampunilah kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Layakkanlah kami menjadi anak-anak Bapa yang setia. Terlebih layakkanlah kami untuk mengikuti perjamuan kudus pemberian Tuhan pada saat ini. Inilah seruan dan doa kami Bapa. Kesempurnaan doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selaku hamba Tuhan saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan
disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Berita anugerah dari Tuhan dinyatakan melalui Roma 3 ayat 23 dan 24 yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ibu, bapak, dan saudara, demikian pula Tuhan menganugerahkan kepada kita petunjuk hidup baru di dalam Roma 12 ayat 10 dan ayat 11 yang demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, petunjuk hidup baru bagi kita ini mengajak kita untuk senantiasa mengasihi orang-orang di sekitar kita, memberikan hormat, dan juga terus rajin semangat di dalam melayani Tuhan dan sesama. Hal ini nanti akan kita gumuli lebih mendalam di dalam pewartaan firman dengan tema komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita nyatakan kesanggupan kita untuk bisa mentaati semua perintah Tuhan dengan menyanyikan kidung kesanggupan dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Bagi Yesus kuserahkan. Jemaat dimohon berdiri. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Kami persilahkan duduk kembali. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita bersama menyatukan hati dan kita akan menaikkan doa syafaat serta doa pelayanan firman. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, atas segala rahmat, penyertaan, bahkan pengampunan yang dari Tuhan, kami menghaturkan segala puji, syukur, dan terima kasih kami. Engkau mengampuni setiap salah dan dosa kami, sehingga kami umat kepunyaan-Mu, Engkau layakkan untuk datang di dalam peribadatan ini, dan juga Engkau layakkan untuk menerima sakramen perjamuan. Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kami juga hendak menaikkan syafaat kami, secara khusus bagi warga jemaat kepunyaan-Mu yang sedang sakit dalam masa pemulihan maupun yang sudah lanjut usia. Kami berdoa untuk Bapak Daliman, Ibu Mariati Roseku, Ibu Sri Rejeki, Ibu Retnaning Tias Ajeng, Bapak Andes Edward Simanung Kalit, Ananda Rafael Arka Pramudio, Bapak Pendeta Emeritus Soeharto HS, Ibu Yandri Sudiono, Ibu Napi Tupulu, Ibu Yuni Hartanto,
Ibu Esti Wahyu, Bapak Sarjono, Bapak Sudibyo Suwondo, Ibu Sunarti, Ibu Sunarni, serta saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan. Kiranya belas kasih dan pertolongan Tuhan dan juga pemulihan serta kesembuhan yang daripada Tuhan Engkau anugerahkan kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan ini. Biarlah ya Tuhan melalui setiap perawatan dari para tenaga medis, obat-obatan, makanan dan minuman, semuanya mendatangkan pemulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Saudara kami yang sedang terbaring di rumah sakit, Tuhan kiranya juga melawat, memberikan kekuatan, pertolongan, bahkan juga pemulihan. Demikian pula ya Tuhan, bagi setiap anggota keluarga mereka yang dengan penuh kesetiaan dan cinta kasih menjaga merawat anggota keluarganya yang sedang sakit. Tuhan kiranya berkenan memberikan kekuatan, ketabahan, kesehatan, bahkan berkat Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Bapa di dalam surga, pada saat ini pula kami juga terus mendoakan keadaan dunia kami, terlebih khusus negara kami, Indonesia, di mana kami masih menghadapi pandemi COVID-19. Mohon Tuhan atas belas kasih Tuhan, Engkau menolong setiap kami melalui para pemerintah maupun juga para tenaga medis yang saat ini bekerja bahu-membahu untuk mengatasi keadaan pandemi. Demikian pula ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat bagi setiap masyarakat kami semua yang juga ada di dalamnya. Tuhan mampukan, berikan hikmat, berikan juga kebijaksanaan, sehingga setiap kami dapat bersatu padu untuk bersama-sama mengatasi pandemi corona ini, sehingga pandemi ini dapat segera berakhir dan setiap kami semua dapat kembali ke dalam kehidupan sekalipun di dalam situasi kenormalan yang baru. Bapa, kami menyerahkan gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya gereja Tuhan GKJ Karangbendo di tempat ini. Kiranya atas cinta kasih Tuhan Kau terus menjaga kami, memberikan hikmat di dalam setiap para pelayan Tuhan di dalamnya, sehingga kehidupan bergereja kami, sekalipun pada saat ini harus dijalankan melalui media-media online, tetapi kami tetap memiliki kesatuan hati sebagai keluarga Allah. Sekalipun kami berpisah jarak satu dengan yang lain, tetapi tetap kami saling mendoakan, saling menguatkan sebagai bagian dari keluarga Allah. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, di dalam memasuki nantinya masa-masa kenormalan yang baru, sehingga kehidupan bergereja kami pun terus Engkau lindungi dan berikan keselamatan, sehingga kegiatan pemberitaan keselamatan maupun juga pemeliharaan iman dapat terus kami laksanakan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam surga, pada akhirnya kami juga mendoakan bagi setiap keluarga kepunyaan Tuhan, warga jemaat maupun warga tamu yang ada di Karangbendo maupun di luar kota bahkan luar pulau. Kiranya senantiasa Tuhan lindungi dan Tuhan sertai, sehingga keberadaan keluarga kami tetap ada di dalam situasi yang aman, yang damai, penuh cinta kasih, juga senantiasa sehat. Dan secara khusus ya Tuhan, melalui setiap pekerjaan kami sebagai orang tua, Tuhan juga menyertai dan menolong kami, sehingga melalui setiap pekerjaan kami, rezeki dari Tuhan dilimpahkan. Anak-anak kami di dalam proses tumbuh kembang, proses belajar maupun kuliah, Tuhan juga melindungi dan menyertai, sehingga semuanya ini menyiapkan mereka bagi masa depan mereka kelak. Ya Bapa, inilah seruan syafaat kami. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami dengan hikmat Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikian pula hamba-Mu, orang berdosa ini, kiranya Tuhan berkenan memakai untuk mewartakan kabar kesukaan Injil Tuhan
Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah ya Tuhan doa syafaat dan juga permohonan untuk pelayanan firman kami. Semuanya kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya untuk kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah bersama kita memperhatikan di dalam Injil Matius pasal 9. Akan kita baca dari ayat 35 sampai Injil Matius pasal 10 ayat 8. Matius 9 ayat 35 sampai 10 ayat 8 yang demikian firman-Nya. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tatius, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 rasul itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara sabda Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Di awal perenungan sabda ini, saya akan mengajak Bapak, Ibu, saudara sekalian untuk memperhatikan beberapa gambar berikut. Bisa dilihat di layar, Bapak, Ibu kira-kira melihat gambar apa di sana? Terlihat ya, Bapak, Ibu yang di gereja maupun juga yang di rumah, di dalam keluarga masing-masing. Di sana ada sebuah, ya katakanlah itu prasasti. Ada sebuah lampu, kalau orang Jawa bilang lampu teplok begitu ya, yang ada nyala apinya di sana. Dan di belakang itu ada sebuah tulisan. Ada yang bisa membaca kira-kira tulisan itu, Bapak Ibu? Itu hiragana dan kanji. Yang berbunyi Ganbaro Isinomaki. Ada yang tahu Bapak Ibu artinya?
Ganbaro apa? Kalau orang Jepang bilang ganbate gitu. Semangat, iya betul. Semangat Isinomaki. Isinomaki itu adalah nama sebuah kota di sisi utara bagian timur pesisir Jepang yang menghadap ke Samudra Atlantik, yang di tahun 2011 khususnya bulan Maret dilanda tsunami yang amat besar. Gambar selanjutnya. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan daerah itu. Gambar selanjutnya lagi. Nah, ini Bapak Ibu kondisi sebelum dilanda tsunami. Kelihatan di sana sebuah kota kecil, kota pelabuhan, juga banyak nelayan yang tinggal di sana dan banyak pabrik pengolahan hasil dari laut. Tetapi setelah terkena tsunami semuanya seperti rata diterjang air yang begitu tinggi. Selanjutnya, demikian pula gambar ini menunjukkan situasi yang sebelum terjadi tsunami, masih banyak bangunan di sana, tetapi setelahnya yang terjadi adalah seperti ini, sama seperti yang tadi. Nah, ini juga demikian, banyak bangunan seperti itu, ada sekolah, ada pabrik, tempat tinggal, tetapi setelah diterjang tsunami, terjadi di gambar yang selanjutnya. Nah, seperti itu. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, kenapa saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memperhatikan gambar-gambar itu? Di bulan Maret juga, pada tanggal 22 sampai 24 tahun 2015, kami mendapatkan kesempatan untuk menjadi volunteer bersama dengan tim Asunaro namanya, mengikuti program Youth for 311 atau anak-anak muda yang tergerak untuk membantu saudara-saudaranya untuk membantu proses pemulihan pasca bencana alam yang begitu hebat. Gambar selanjutnya. Nah, Bapak Ibu kalau memperhatikan di gambar itu, di sana ada sebuah tiang, itu menunjukkan tinggi tsunami di titik itu. Tingginya kurang lebih 6,9 meter, tiang berwarna biru di puncaknya itu. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh tim sukarelawan ini? Kami tinggal di sebuah keluarga bernama keluarga Saito yang mempunyai peternakan oyster. Oyster itu apa ya? Tiram, ya seperti kerang tetapi itu tiram. Gambar selanjutnya, jadi tiram ini ditanam di laut melalui pelampung-pelampung itu dan nanti dipanen kalau sudah siap. Selanjutnya, nah ini bentuknya seperti itu dan di akhir pelayanan volunteer itu kami dijamu makan tiram segar itu. Selanjutnya, nah gambarnya seperti itu, wah segar sekali kalau dari laut. Nah gambar selanjutnya masih ada saudara-saudara. Ya, ini adalah gambar stasiun yang baru saja dibuka setelah 4 tahun diterjang tsunami dan sama juga rata dengan tanah. Jadi membutuhkan waktu pemulihan kurang lebih 4 tahun sehingga mereka bisa membuka lagi stasiun yang ada di sana. Lalu diadakan festival. Gambar selanjutnya. Nah, festivalnya jualan produk-produk orang-orang lokal di sana, ada seperti mentimun, macam-macam, hasil dari kebun, hasil dari ladang maupun juga dari laut. Selanjutnya juga berbagai olahan seperti itu. Nah, kenapa Ibu Bapak dan Saudara sudah cukup gambarnya? Kita memperhatikan gambar-gambar ini. Kita melihat adanya sebuah bencana yang terjadi, yang dampaknya sungguh luar biasa bagi orang-orang di sana. Dan melihat bagaimana sebuah komunitas ini bisa bertahan, kemudian juga bisa pulih dari kondisinya yang amat sulit itu. Nah, atau ada sebuah istilah yang menggambarkan itu semua, yaitu resiliensi. Bapak Ibu pernah mendengar kata resiliensi? Resiliensi itu adalah ketahanan. Baik resiliensi untuk kelompok, untuk komunitas maupun untuk masyarakat. Ketahanan apa yang dimaksud? Ketahanan sebuah komunitas ketika ia diterjang oleh sebuah bencana. Baik bencana alam maupun juga situasi pandemi, wabah seperti yang terjadi pada saat ini. Jadi resiliensi itu kemampuan sebuah sistem
komunitas atau masyarakat diterpa bencana untuk bertahan, menyerap, menampung dan pulih dari dampak sebuah bencana secara tepat dan juga secara efisien. Jadi kalau mau menggambarkan bagaimana resiliensi itu layaknya sebuah spons ini. Ini spons untuk mencuci piring kalau Bapak Ibu setelah makan atau setelah memasak. Apa yang terjadi pada spons ini ketika spons ini ditekan seperti ini, Bapak? Bentuknya akan mengecil atau mengerut seperti ini. Tetapi ketika dilepaskan, apa yang terjadi pada spons ini? Maka dia akan kembali ke bentuknya semula. Itulah yang dimaksud dengan resiliensi. Sebuah komunitas, sebuah masyarakat bisa diterjang bencana, bisa dihantam oleh wabah atau pandemi, tetapi mempunyai kemampuan untuk kembali ke bentuknya semula. Itulah yang dimaksud dengan resiliensi. Jadi ada sebuah proses adaptasi dan memasuki, kalau kita sekarang banyak mendengar, sebuah kenormalan yang baru atau new normal. Nah, apa hubungannya dengan bacaan kita tadi? Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan di dalam Injil Matius 9 dan 10 tadi. Kita mendapati Tuhan Yesus yang berkeliling di daerah Galilea. Bapak Ibu tentu mengetahui daerah Galilea itu seperti apa. Daerah Galilea itu adalah daerah tempat Yesus berasal. Di sana ada sebuah kota kecil yang bernama Nazaret. Nah, Tuhan Yesus juga memanggil para murid untuk mengikutinya, bahkan diutus menjadi rasul juga dari daerah Galilea seperti ini. Daerah seperti apakah Galilea itu? Kita ketahui Galilea itu adalah daerah yang terpencil, pedalaman, bahkan juga sering terjadi kerusuhan politik. Banyak banditnya di sana. Dan mereka juga sering memberontak ketika ditagih untuk membayar pajak. Dan bahkan juga penafsir-penafsir yang lain menggambarkan daerah Galilea juga banyak penyakit. Banyak orang sakit kusta dengan penyakit-penyakit yang lain. Bahkan juga orang yang mengalami depresi atau yang orang dahulu mengatakan kerasukan setan. Daerah-daerah itu ada di sekitar Galilea. Nah, di daerah yang seperti itulah Tuhan Yesus melakukan hal-hal tadi, yakni memberitakan Injil Kerajaan Surga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, dan Tuhan Yesus melakukan itu semua karena hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat orang yang begitu banyak itu. Dikatakan di sana mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, kalau kita memperhatikan kata terlantar di sana dari kata Yunani erimenoi, yang sebetulnya juga menggambarkan keadaan seperti terbaring tidak berdaya. Jadi kondisi Galilea itu demikian, boleh dikatakan parahnya, baik secara sosial, secara ekonomi, maupun juga secara kesehatan yang amat-amat sulit daerah itu. Dan di dalam situasi yang demikianlah Tuhan Yesus mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan juga melenyapkan segala penyakit dan juga kelemahan. Nah, yang menarik Ibu, Bapak, dan Saudara, bahwa Tuhan Yesus setelah melakukan hal-hal itu, Ia tidak melakukan semuanya itu sendiri, melainkan Tuhan Yesus juga memanggil para murid untuk dijadikan rasul. Jadi Tuhan Yesus menanggil para murid ini supaya mereka terlibat dalam situasi dan konteks orang-orang Galilea itu. Konteks Israel, bahkan juga seluruh dunia yang tidak mudah menghadapi persoalan-persoalan yang demikian. Jadi para murid, rasul, dan kita semua yang dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus sebetulnya diajak untuk ikut merasakan, ikut terlibat, dan juga berusaha mengatasi kondisi yang sulit itu. Mungkin barangkali dari kita sekalian merasakan, wah, panggilan Tuhan ini kok sepertinya cukup sulit. Panggilan Tuhan ini bukan untuk enak-enak saja, bukan untuk hal-hal yang baik dan menyenangkan saja, tetapi justru memasuki sebuah situasi
yang penuh tantangan tadi. Nah, oleh karena itulah Tuhan Yesus mengatakan juga bahwa Ia memberikan kuasa kepada para murid dan para rasul itu untuk mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah, seringkali Bapak dan Saudara, kata kuasa ini salah dipahami oleh pembaca Alkitab pada masa-masa ini. Jadi kuasa itu seperti apa diibaratkannya? Seperti kekuasaan gitu ya, yang bisa menduduki posisi tertentu, bisa mengatur orang banyak, punya wewenang. Bukan kuasa yang demikian. Tetapi kuasa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam bacaan ini dari bahasa Yunani exousia, dari kata dasar exesti, yang artinya sense of ability atau kapasitas, kompetensi, dan juga kemampuan. Jadi diberikan kuasa itu maksudnya bukan untuk menguasai orang banyak, mengatur orang banyak, sewenang-wenang tidak. Tetapi dimampukan, diberikan kapasitas untuk mengemban tugas pelayanan yang diberikan oleh Kristus. Jadi para murid dijadikan rasul, demikian pula kita dipanggil, diutus oleh Tuhan, tetapi juga dimampukan untuk melakukan hal-hal itu tadi. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan oleh Tuhan Yesus di pasal 10 ayat yang ke-7, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Bagi beberapa orang, kata kerajaan surga sudah dekat ini mungkin memahaminya dekat itu dalam artian wayahe wis meh teko atau akan segera terjadi. Atau bahkan ada orang yang menghayati kalau kerajaan Tuhan sudah datang, itu artinya apa? Akhir zaman atau kiamat itu. Nah, ternyata kalau kita coba mencermati di dalam Alkitab, di dalam bahasa aslinya, kerajaan surga sudah dekat. Kata sudah dekat itu memakai kata egiso, yang artinya adalah menghampiri, datang mendekat, dan membuat dekat secara jarak. Jadi bukan waktunya. Kerajaan surga dekat bukan berarti bahwa akan terjadi akhir zaman dan sebagainya, tidak. Tetapi suasana kerajaan surga, kerajaan Allah itu mendekat di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikian pula di dalam konteks kehidupan kita yang saat ini sama-sama kita hadapi bersama, masih terjadi penularan wabah corona atau penularan virus COVID-19 ini. Bahkan kurvanya boleh dikatakan belumlah yang betul-betul melandai atau betul-betul turun. Kalau kita membaca di berita, kita mendapati masih sekitar penambahan 1.000 lebih yang terpapar corona setiap harinya. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, nampaknya pemerintah akan menerapkan yang namanya new normal atau kenormalan yang baru. Artinya tidak bisa kita terus-menerus ada dalam situasi yang PSBB atau harus jaga jarak, tinggal di rumah. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus mungkin perekonomian akan kolaps. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan di situasi sekarang saja sudah banyak yang kesulitan secara ekonomi. Nah, di dalam kondisi yang seperti itulah sebetulnya kita dipanggil untuk sama dengan para murid dahulu untuk mewatakan kerajaan Allah dan juga menjadi mitra Allah, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Apa yang bisa kita lakukan, Ibu, Bapak, dan Saudara, memasuki dunia yang penuh tantangan itu tadi? Tidak lain, bukan adalah kita bersama-sama membangun sebuah resiliensi atau ketahanan komunitas. Di luar sana, bahkan di gereja kita akan segera diterapkan kenormalan yang baru. Sementara penularan masih tinggi. Dan bisa dikatakan juga situasinya juga sebetulnya masih rawan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Tidak lain, bukan adalah membangun ketahanan komunitas kita. Nah, cara melakukannya itu, Ibu, Bapak, dan Saudara, seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, bahwa situasi saat ini
Tidaklah mudah, banyak tantangan seperti orang-orang di Galilea, tetapi Tuhan memampukan kita untuk mewujud nyatakan itu, mewujudkan ketahanan bersama. Apa yang bisa dilakukan? Nah, salah satunya itu saya membaca berita di Harian Jogja bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu mengatakan untuk menghadapi situasi saat ini jangan panik, jangan minta lockdown tetapi calm down. Artinya tetap tenang, tidak panik, tetapi mengedepankan sopo aruh. Apa sopo aruh itu? Artinya kita tetap menyapa ngaruh ke orang-orang di sekitar kita dan tetap menerapkan kedisiplinan dan juga protokol-protokol kesehatan. Nah, sopo aruh ini Bapak dan Saudara dikatakan oleh Sri Sultan adalah dengan menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga paseduluran, jogo masyarakat, kanthi jogo jarak, rodo ngadoi kumpul-kumpul bebarengan, yen pancen ora wigati tenan. Artinya kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita memasuki segera masa kenormalan yang baru. Bahkan gereja juga akan memasuki masa-masa itu. Tetapi Bapak dan Saudara, marilah seperti para murid, para rasul yang diutus untuk menciptakan ketahanan sebuah komunitas bersama, kita juga diundang melakukan hal yang sama. Kita diajak untuk tetap menciptakan resiliensi atau ketahanan komunitas kita, ketahanan gereja kita, ketahanan jemaat kita. Dengan kita melakukan sopo aruh tadi, menjaga diri, menjaga keluarga, persaudaraan, persekutuan, bahkan juga masyarakat kita. Hanya dengan demikianlah Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita dapat mewujud nyatakan tema ibadah kita pada saat ini, yaitu komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah, yang sungguh-sungguh menjadi komunitas yang punya ketahanan, punya resiliensi, dan juga saling menjaga satu dengan yang lain. Hanya dengan demikianlah kita dapat dikatakan melakukan firman, mengatasi situasi yang sulit, melayani Allah dan sesama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita memasuki saat hening. Kita akan memasuki pelayanan sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya, marilah kita menyatukan hati, kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Kepada Bapak, Ibu, dan yang sudah dipilih, dipersilahkan maju ke meja perjamuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur yang tersedia ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan.
Marilah sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, khususnya juga Ibu Bapak dan Saudara di keluarga masing-masing, dapat saling melayani untuk memberikan roti perjamuan kudus ini. Setelah kita bersama menerima roti ini, marilah kita makan sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus dengan lambang roti perjamuan ini telah dipecahkan sebagai tebusan yang sempurna atas dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah setelah kita menerima roti bersama-sama, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 35, bait yang pertama. Yang
jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anggur di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan bagi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Demikian pula ibu bapak dan saudara di keluarga masing-masing dapat saling melayani untuk menerima anggur perjamuan ini. Jika setiap kita sudah menerima anggur perjamuan ini, marilah kita terima dan kita minum dengan mengingat dan percaya darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan untuk penebusan dosa kita. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan saat ini. Dan di dalam hati kita masing-masing mengucapkan yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Firman-Nya mengatakan, persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mazmur 50 ayat yang ke-14. Terkumpulnya persembahan seraya kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 450 bait yang pertama, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar harus selalu mengucap syukur.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menghaturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah pada saat ini Tuhan, Bapa beri kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan syukur kami ke hadapan Tuhan. Seberapa yang sudah kami kumpulkan, kiranya Bapa sudi memberkati dan menyucikan, sehingga persembahan ini dapat kami pergunakan sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah ini Tuhan, kembali kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, maupun beserta keluarga kami masing-masing di dalam kehadapan Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kami, terlebih segala aktivitas kami terjauhkan dari wabah virus corona Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan ini ke tangan kuasa-Mu. Pakailah kami Tuhan menjadi saksi-Mu di mana kami berada, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami menyadari di dalam kami mempersembahkan ini, terselip dosa kesalahan yang kami lakukan, kiranya Bapa sudi mengampuninya. Semua kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita panjatkan kehadirat-Nya, karena kita senantiasa dipelihara kehidupan iman kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 429 bait yang ketiga. Masih banyak orang berjalan. Jemaat kami persilahkan untuk berdiri. Utus kami menjadi saksi yang setia beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi agar kami tetap teguh di dalam kasih, melayani setiap orang berkeluh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan sikap sempurna bersama umat Tuhan, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita
untuk membentuk sebuah komunitas yang melakukan firman Allah dan melayani Tuhan Allah. Kini, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera, Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menopang dan menguatkan saudara sekalian, menyertai kehidupan saudara dan keluarga saudara kini dan selamanya. Amin.